Hai, selamat datang di Keharsan Story. Kali ini saya akan menceritakan alur dari film The Sixth Sense. Di awal terlihat seorang wanita tengah mengambil sebuah anggur merah di sebuah tempat, mungkin itu di bawah rumahnya. Namun dia merasakan seperti ada seseorang yang tengah melewatinya. Dengan perasaan yang kurang enak, wanita itu pun langsung naik ke atas untuk menemui suaminya. Nah, di sini suaminya bernama Dr. Malcolm dan istrinya bernama Anna. Di situ terlihat Anna sedang membacakan piagam yang diberikan kepada suaminya, yaitu Dr. Malcolm, yang diketahui bahwa Dr. Malcolm adalah seorang dokter spesialis psikologi anak, yang pekerjaan Dr. Malcolm adalah khusus untuk menangani anak-anak yang berperilaku aneh seperti mengalami gangguan jiwa dan lain sebagainya. Di situ juga Ana menyinggung soal pengorbanan yang telah ia lakukan, termasuk pengorbanan hubungan dengan istrinya, yang mana Dr. Malcolm pulang selalu larut malam. Bisa dibilang bahwa Dr. Malcolm sibuk untuk mengurusi anak-anak yang mengalami gangguan psikologis, namun dia sendiri lupa memikirkan keluarganya sendiri. Saat Ana dan Dr. Malcolm berada di kamarnya, Ana terkejut melihat kaca jendela rumahnya yang telah pecah, dan terlihat sebuah bayangan muncul dan masuk ke dalam WC. Dr. Malcolm pun dengan hati-hati memeriksa WC tersebut. Di situ dia melihat seorang anak muda yang sepertinya sedang ketakutan. Mungkin anak muda yang ketakutan itulah yang sempat mendatangi Anna saat dia turun ke bawah untuk mengambil anggur merah. Dr. Malcolm pun mengatakan bahwa ini adalah rumahnya dan dia masuk secara ilegal, dan dia juga mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada obat-obatan. Karena Dr. Malcolm melihat pria itu seperti sedang ketergantungan obat. Pria aneh itu pun maju dan Dr. Malcolm langsung mundur dengan seketika. Mereka terlibat percakapan yang mengatakan bahwa pria aneh itu adalah pasien dari Dr. Malcolm yang bernama Vincent Gray, yang Dr. Malcolm sendiri tinggalkan saat dia masih kecil. Pria aneh itu pun mengatakan bahwa dia sendirian dan ketakutan serta banyak orang yang menganggapnya aneh, sampai anak aneh itu terus mengalami gangguan psikologis. Dr. Malcolm pun menawarkan agar dia bisa mengobatinya seperti dulu lagi, namun sepertinya itu sudah telat. Pria aneh itu pun berbalik badan mengambil pistol dan menembak perut Dr. Malcolm, dan pria aneh itu juga menembak dirinya sendiri tepat di kepalanya. Perlu diingat bahwa tujuan dari Dr. Malcolm adalah untuk menyembuhkan anak-anak yang mengalami gangguan psikologis yang menyebabkan mereka terasingkan dari keluarga dan pertemanannya. Keesokan paginya saat musim semi tiba, di situ terlihat Dr. Malcolm tengah melihat-lihat catatannya yang berisi daftar anak yang mengalami gangguan psikologis, yang di situ juga ada nama Vincent Gray yang telah menembaknya saat malam hari. Anak selanjutnya yang mengalami gangguan psikologis yang membutuhkan bantuan dari Dr. Malcolm adalah anak bernama Cole. Karena Dr. Malcolm punya niat untuk menyembuhkan Cole karena dia juga mengalami gangguan psikologis yang hampir sama seperti Vincent Gray. Terlihat Cole tengah berlari untuk menuju suatu tempat dan Dr. Malcolm pun membuntutinya, dan Cole ternyata mengunjungi sebuah gereja. Dr. Malcolm pun mencarinya di gereja dan dia mendapatinya tengah bersembunyi di salah satu kursi. Dan mereka pun terlibat percakapan, yang mana di percakapan tersebut Cole menanyakan apakah Dr. Malcolm adalah dokter yang hebat. Dan Dr. Malcolm menanyakan basa-basi kepada Cole tentang mainan miliknya, dan Dr. Malcolm menanyakan apa yang Cole katakan kepada mainannya saat Dr. Malcolm datang. Dan Cole menjawab De profundus clamo adite domine. Dan Cole pun meninggalkan gereja itu sembari mengambil salah satu mainan atau patung di gereja tersebut untuk dibawa pulang. Saat malam tiba, Dr. Malcolm pun pulang ke rumahnya dan dia melihat rumahnya sepi dan hanya tersedia makanan satu piring di meja, yang Dr. Malcolm mengira bahwa istrinya marah karena Dr. Malcolm pulang larut malam lagi. Dan istrinya pun tengah tidur sembari memegang tisu, yang mungkin istrinya tengah menangis karena Dr. Malcolm sangat sibuk untuk bekerja sehingga lupa mengurus istrinya sendiri. Dr. Malcolm pun ke ruang bawah tanah tempat dia selalu bekerja sehabis meneliti anak-anak yang mengalami gangguan psikologis. Di situ dia mengambil sebuah buku kamus bahasa Latin, yang mana dia akan mencari arti dari yang Cole ucapkan saat di gereja tadi. Dan dia mendapati bahwa arti dari De profundus clamo adite domine adalah dari kedalaman aku berteriak memanggilmu Tuhan. Dan Dr. Malcolm pun kebingungan.
Saat pagi tiba, terlihat seorang wanita tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ternyata itu adalah ibunya Cole. Ibunya Cole pun terlihat kesal karena Cole sudah mengacak-acak lemari dapur yang mungkin Cole tengah mencari barang dan lupa untuk menutup lemari itu kembali. Dan ibunya pun memanggil Cole untuk sarapan. Di situ ibunya melihat bahwa di dasi milik Cole terdapat noda dan ibunya ke kamar mandi untuk menggantikan dasi milik Cole. Hanya selang beberapa detik saat ibunya kembali, ibunya terkejut karena semua pintu lemari di dapur terbuka semua dan ibunya menanyakan apa yang Cole cari. Ternyata Cole tengah mencari Pop-Tarts dan Cole menanyakan apa yang ibunya pikir tentang Cole. Apakah berpikir buruk? Dan ibunya menjawab bahwa dia tidak berpikiran buruk tentang anaknya Cole. Dan Cole pun berangkat sekolah bersama temannya. Saat Cole telah kembali ke rumahnya, dia melihat bahwa ibunya tengah termenung dan Dr. Malcolm sudah berada di rumahnya. Cole pun takut untuk mendekati orang baru seperti Dr. Malcolm. Namun Dr. Malcolm berusaha mengajaknya berdialog untuk menceritakan rahasia-rahasia Cole kepada Dr. Malcolm sehingga Dr. Malcolm bisa membantunya menyelesaikan masalah. Namun Cole mengatakan bahwa Dr. Malcolm adalah orang yang baik, tetapi dia tidak bisa menolong Cole dan Cole pun pergi. Dan saat malam telah larut, Dr. Malcolm pun mendatangi restoran untuk menemui istrinya. Namun sepertinya Dr. Malcolm telat datang dan istrinya pun pulang meninggalkannya sembari menunduk dan berkata happy anniversary. Keesokan harinya, Dr. Malcolm pun mendatangi Cole lagi. Dan saat Dr. Malcolm ingin pulang, Dr. Malcolm menyuruh Cole untuk memikirkan sesuatu yang dia inginkan saat bertemu lagi dengan Dr. Malcolm. Cole mengatakan daripada memikirkan sesuatu yang dia inginkan, lebih baik untuk memikirkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan Cole mengatakan bahwa dia tidak ingin takut lagi. Saat Dr. Malcolm di bawah rumah dan sedang bekerja meneliti pekerjaannya, dia mendengar istrinya sedang berbicara dengan laki-laki lain. Dan saat Dr. Malcolm melihat di balik jendela bawah rumah, dia melihat ada laki-laki yang barusan keluar dari rumahnya, tetapi Dr. Malcolm positive thinking terhadap laki-laki itu. Beralih saat Cole di sekolah, terlihat dia sedang mendengarkan pertanyaan gurunya tentang 100 tahun yang lalu gedung sekolah mereka dipakai untuk apa. Dan Cole menjawab, gedung tersebut dipakai untuk menggantung orang, mereka menyeret orang-orang, serta orang-orang itu menangis dan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Dan seluruh anak di situ langsung memperhatikan Cole. Gurunya pun menyangkal akan hal itu dan mereka terlibat perdebatan. Cole juga mengatakan bahwa gurunya itu dulu adalah orang yang gagap saat masih di sekolah tersebut dan terus-terusan mengatakan gurunya gagap yang membuat Cole dikeluarkan dari kelas. Saat ditemui oleh Dr. Malcolm, Cole berkata bahwa dia sedang malas untuk berbicara, namun karena Dr. Malcolm adalah seorang yang pandai dalam mengatasi psikologis anak, dia memainkan sulap untuk menghibur Cole dan benar saja Cole pun terhibur. Di malam harinya, Dr. Malcolm pulang ke rumahnya dan dia melihat Anna sedang mandi. Dan di situ juga dia melihat obat depresi milik Anna. Dr. Malcolm berpikiran bahwa Anna menggunakan obat tersebut karena Anna mengalami depresi akibat Dr. Malcolm selalu telat pulang dan jarang mengurus keluarganya sendiri sehingga Anna menjadi depresi. Di sisi lain terlihat Cole tengah berada di pesta ulang tahun temannya. Di situ dia melihat ke arah tangga dan dia naik ke tangga karena dia mendengar ada orang yang berbicara di atas tangga. Dia melihat ada sebuah pintu dan dia mendengar ada seseorang pria yang meminta pertolongannya di balik tempat tersebut. Saat itu juga teman-temannya mengunjungi Cole ke atas dan teman-temannya mengajak untuk bermain pura-pura yang mana permainan itu berjudul Terperangkap di Penjara. Teman-teman Cole pun memasukkan Cole ke tempat yang mana ada seorang pria meminta tolong tadi dan di situ Cole berteriak-teriak meminta tolong sehingga ibu Cole naik ke atas tangga dan berusaha membuka pintunya dan tidak bisa. Sampai akhirnya Cole berhenti berteriak dan pintunya pun berhasil ibunya buka. Di situ terlihat Cole tengah pingsan dan ibunya langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter mengatakan bahwa Cole tidak apa-apa namun terdapat berbagai luka memar di tubuhnya dan dokter pun mengira bahwa ibunya Cole lah yang menyiksa anaknya sendiri. Dan dokter menyuruh ibunya Cole untuk menemui seorang dokter yang nanti ditanyai masalah Cole. Dan Dr. Malcolm pun menjenguk Cole tetapi Cole malah bertanya apakah Dr. Malcolm baik-baik saja karena Cole melihat dari mata Dr. Malcolm bahwa dia tidak sedang baik-baik saja.
Dan Dr. Malcolm pun bercerita bahwa dulu kala ada seorang bernama Malcolm. Dia menangani anak-anak. Dia sangat suka pekerjaannya dan dia mencintai pekerjaannya lebih dari segalanya. Suatu malam dia sadar telah melakukan kesalahan dengan salah satu pasiennya dan dia tidak bisa menolong anak itu lagi. Dan dia terus memikirkan kegagalannya itu dan dia tidak bisa lupa. Sejak itu keadaan jadi berubah. Malcolm tak seperti dulu lagi dan istrinya tidak suka dengan perubahan itu. Mereka nyaris tak pernah berbicara. Mereka seperti orang asing. Lalu suatu hari Malcolm bertemu dengan seorang anak yang baik, anak yang hebat. Anak itu mengingatkannya pada anak yang satunya. Dan Malcolm memutuskan untuk mencoba membantu anak baru itu sebab dia merasa jika dia bisa membantu anak baru ini, itu akan seperti membantu anak yang satunya lagi. Yang Dr. Malcolm maksud adalah Vincent karena dia telah gagal membantu anak itu. Dan di akhir cerita, Cole bertanya tentang bagaimana akhir cerita itu. Dr. Malcolm menjawab, entahlah. Dan saat itu juga Cole menceritakan rahasianya kepada Dr. Malcolm. Dengan wajah ketakutan, Cole mengatakan bahwa dia melihat orang mati yang berjalan seperti orang hidup. Orang yang mati itu cuma melihat yang mereka mau lihat, namun mereka tidak tahu kalau mereka sudah mati. Dan Cole melihat orang-orang itu setiap saat dan orang-orang itu ada di mana-mana. Dan Cole pun meminta Dr. Malcolm menemaninya sampai Cole tertidur. Dan saat Cole tertidur, Dr. Malcolm pun meninggalkannya dan Dr. Malcolm mengira bahwa Cole menderita penyakit halusinasi visual. Dan Dr. Malcolm pun mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi membantu Cole. Di sisi lain, ibunya Cole membawa Cole pulang. Saat ibunya meletakkan Cole di tempat tidur, ibunya melihat baju anaknya sobek di bagian belakang dan dia mengecek belakang anaknya tersebut dan dia melihat bekas luka di tubuh anaknya. Ibunya pun menelpon Linser di mana anaknya tengah berulang tahun di tempat tersebut dan mengatakan agar anak-anaknya tidak mengganggu Cole lagi. Saat pagi tiba terlihat Cole tengah kebelet kencing, dia melihat sekitaran dan langsung bergegas untuk kencing. Namun tiba-tiba seperti ada seseorang yang melewati belakangnya, Cole mengira itu adalah ibunya. Dia pun mendatangi ibunya tepat berada di dapur dan ternyata itu bukanlah ibunya Cole, namun hantu di rumah Cole yang dulunya si wanita itu disiksa oleh suaminya. Cole kemudian bergegas lari ke kamarnya karena ketakutan. Dan saat pagi tiba, Dr. Malcolm menonton sebuah teater yang mana salah satu pemainnya adalah Cole. Saat mereka balik, Cole dan Dr. Malcolm membahas tentang teater yang tadi Cole ikuti. Namun di tengah pembahasan, Cole terdiam tanpa kata karena dia telah melihat orang-orang yang digantung di dekat tempat Cole berdiri. Namun Dr. Malcolm tidak bisa melihatnya dan Cole mengatakan bahwa jika kamu pernah merasakan bulu kudukmu berdiri dan bulu di tanganmu berdiri, itu disebabkan oleh mereka. Dan jika mereka marah, maka udaranya akan berubah menjadi dingin. Di malam harinya saat Cole dan ibunya tengah makan, ibu Cole membahas tentang cincin neneknya yang ada di laci milik Cole. Yang mana ibunya mengira bahwa Cole telah mengambil cincin milik neneknya sendiri alias ibunya dari ibunya Cole. Oke, paham? Ibu Cole menyuruh Cole untuk mengakui kesalahannya, namun Cole tidak mau mengaku dan ibunya Cole pun marah dan menyuruh Cole untuk berhenti makan lalu menyuruhnya untuk pergi. Saat Cole mau ke kamar, terlihat di belakang Cole ada seseorang yang masuk ke kamarnya dan orang itu mengatakan ingin menunjukkan senjata milik ayahnya. Namun orang itu terlihat kepalanya yang sudah hancur, mungkin disebabkan tertembak oleh ayah si hantu itu. Cole langsung pergi menemui ibunya dan dia mengatakan ingin tidur bersama ibunya jika ibunya tidak marah. Dan mereka pun berpelukan. Namun ibunya Cole sangat khawatir terhadap anaknya karena badan Cole sangat gemetaran. Keesokan harinya, tepat berada di toko perhiasan, terlihat Anna si istri Dr. Malcolm tengah menawarkan perhiasan untuk wanita yang ingin membelinya. Saat transaksi telah selesai, terlihat seorang pemuda yang dulunya pernah ke rumah Anna sedang membantu Anna untuk mengangkat barang-barang. Dan Anna memberikan hadiah kepada orang tersebut. Namun ternyata Dr. Malcolm rupanya berada di depan pintu toko tersebut. Dan dia pun memukul pintu toko tersebut saat Anna dan pemuda itu hampir berciuman. Dan Dr. Malcolm pun pergi. Dr. Malcolm pun langsung menemui Cole dan mengatakan dia tidak bisa lagi untuk membantu Cole karena dia sendiri kurang memperhatikan keluarganya sehingga membuat Anna selingkuh.
Saat Dr. Malcolm berada di ruang bawah tanah, dia memutar kaset-kaset rekaman dulu saat dia menangani kasus Vincent. Dan saat itu juga Dr. Malcolm mengetahui penyakit Vincent sangat mirip dengan penyakit Cole saat ini. Dan Dr. Malcolm pun ketakutan karena bisa jadi Cole juga akan menjadi seperti Vincent yang telah menembaknya. Dr. Malcolm langsung bergegas menemui Cole di gereja karena Dr. Malcolm sangat mengenal Cole yang biasanya duduk di gereja. Saat mereka bertemu, Dr. Malcolm langsung merekomendasikan solusi agar hantu-hantu yang sering mendatangi Cole itu bisa pergi, yaitu dengan cara mendengarkan hantu-hantu itu lalu membantu menyelesaikan masalah mereka. Karena Cole saat melihat hantu-hantu itu, dia seketika lari ketakutan yang mungkin saja hantu-hantu itu memang perlu bantuan dari Cole. Dan benar saja saat malam harinya ketika Cole ingin tidur, dia melihat salah satu hantu yang berada di dalam kamarnya dengan keadaan muntah-muntah. Seketika itu juga Cole langsung ketakutan dan lari meninggalkan hantu itu. Namun Cole teringat pesan dari Dr. Malcolm yang menyuruh Cole untuk mencoba mendengarkan hantu-hantu itu. Dan Cole pun kembali ke kamarnya dan menanyakan apa yang hantu itu ingin katakan kepadanya. Keesokan harinya terlihat Cole dan Dr. Malcolm tengah melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ternyata mereka mengunjungi rumah yang tadi malam hantu itu mendatangi Cole. Cole pun berkeliling rumah dan mencari kamar hantu itu. Dan saat di kamarnya, hantu itu pun memberikan barang kepada Cole untuk memberikannya kepada ayahnya. Cole langsung keluar dari kamar anak itu dan mencari ayahnya si anak tersebut. Saat bertemu, Cole langsung memberikan barang titipan hantu itu kepada ayahnya. Ternyata di dalamnya merupakan kaset rekaman video saat hantu itu masih hidup. Saat diputar oleh ayahnya, terlihat sang ibu di rekaman tersebut tengah memberikan bubur kepada anaknya itu. Namun ibunya memberikan cairan kepada anak tersebut. Ternyata cairan itu adalah racun yang membunuh secara perlahan. Dan diketahui bahwa penyebab kematian anak itu adalah karena diracuni. Dan anak itu belum tenang karena orang-orang menganggap kematiannya karena sakit bukan karena diracuni. Berkat bantuan dari Cole, anak itu pun bisa pergi dengan tenang dan semua orang bisa mengetahui kebenarannya. Adegan berpindah saat Cole berada di teater. Di sana terlihat Cole tengah berbicara dengan seorang wanita yang mana itu adalah seorang hantu. Dia menceritakan kejadian kebakaran teater dahulu kala, namun gurunya tidak melihat apapun saat mendatangi Cole. Cole pun tidak takut lagi untuk berbicara dengan hantu-hantu yang sering mendatanginya. Dan Cole pun pergi untuk tampil di acara teater tersebut. Saat teater sudah selesai, Cole memberikan saran untuk Dr. Malcolm agar bisa berbicara lagi dengan istrinya. Cole menyarankan untuk berbicara kepada istrinya saat istrinya tengah tidur. Karena tugas Dr. Malcolm untuk membantu Cole sudah selesai dan Dr. Malcolm pun menyarankan untuk menceritakan rahasia Cole kepada ibunya. Keesokan harinya terlihat ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang dan saat itu juga Cole berani mengatakan rahasianya kepada ibunya bahwa dia bisa melihat kecelakaan itu dan dia bisa melihat para hantu-hantu. Dan Cole mengatakan bahwa hantu-hantu itu minta bantuan Cole untuk mengatakan kebenaran atas kematian para hantu-hantu itu. Cole mengatakan bahwa hantu-hantu itulah yang dulu sering menyakiti Cole sehingga membuat badannya terluka. Dan Cole juga mengatakan bahwa yang mengambil perhiasan milik ibunya dulu disimpan di laci milik Cole adalah neneknya sendiri. Cole mengatakan bahwa neneknya menitip salam kepada ibunya dan Cole membahas tentang masa lalu ibunya dengan neneknya yang membuat ibunya Cole pun tahu kebenaran tentang neneknya dan mereka pun berpelukan. Saat Dr. Malcolm pulang ke rumahnya, dia melihat istrinya sedang tidur dan televisi memutar rekaman saat pernikahan mereka dulu. Dan dia langsung teringat pesan dari Cole, yaitu Dr. Malcolm berbicara kepada istrinya saat istrinya sedang tidur. Saat Dr. Malcolm dengan pelan memanggil istrinya mengigau dengan kalimat "Aku merindukanmu." Dan istrinya mengigau lagi dengan kalimat "Kenapa kau meninggalkanku?" Saat tangan istrinya jatuh ke bawah, ternyata di tangannya terdapat cincin pernikahan milik Dr. Malcolm yang Dr. Malcolm sendiri merasa tidak pernah melepaskannya. Dan seketika itu juga Dr. Malcolm terkejut karena ternyata Dr. Malcolm sudah meninggal dan langsung teringat dengan perkataan Cole, yaitu ada hantu-hantu yang tidak tahu kalau mereka sudah meninggal. Dr. Malcolm juga mengingat kenapa istrinya tidak menyediakan makanan untuknya. Ternyata memang Dr. Malcolm sudah meninggal. Dia juga mengingat tentang adegan di restoran saat istrinya merayakan hari pernikahan mereka dan istrinya hanya menunduk ke bawah.
Dr. Malcolm baru teringat ternyata dirinya telah meninggal saat ditembak oleh Vincent waktu itu. Dan ternyata Dr. Malcolm pun mengetahui kebenarannya, ternyata dirinya belum meninggal dengan tenang karena dia belum bisa menyembuhkan penyakit Vincent. Dan karena Cole memiliki penyakit yang hampir sama dengan Vincent, dia pun mencoba menebus kesalahannya untuk membantu Cole. Dan akhirnya Dr. Malcolm bisa pergi dengan tenang dan kisah pun selesai.